Sisi apa kabar? Oh, hari ini aku semangat. Aku bersukacita karena aku bisa bangun pagi-pagi. Oke, bisa bangun pagi-pagi. Oh iya, itu sama teman-temanku semua bangun pagi-pagi untuk Sunday School. Sunday School Kids Worship. Oke, kita mau bersama-sama mulai ya Sunday School kita. Yuk kita yel-yel Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Kita sebelum memuji Tuhan, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh kakak kita. Silakan Kak. Silakan. Halo adik-adik, mari kita berdoa ya. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersukacita bersama. Kami mau menikmati ibadah hari ini. Berkati ibadah kami sehingga kami boleh bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berkati kami semua. Setiap hamba-hambamu yang melayani, Tuhan Yesus berkati juga. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman semuanya dan Kak Tari. Iya Sisi. Iya Sisi. Iya Sisi. Iya. Teman-teman semuanya kita akan bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita akan menyanyi bersama-sama dengan kakak Kendita. Oh iya, kita nyanyi bersama-sama dengan kakak Kendita. Lagunya apa aja ya hari ini ya? Oh itu lagunya kakak Ken yang baru. Apa? Tuhan Yesuslah penolongku. Dan dilanjutkan dengan memuji Tuhan. The Lord, the Lord, the Lord. Oke, the Lord. Oke, kita sama-sama memuji Tuhan ya. Oke, let's go. Yo, Ya. Saat aku sedih, Yesuslah penghiburku.
anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita semuanya bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita mau bersama-sama menyiapkan diri kita, dan kita juga mau minta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk kita mengerti firman-Nya. Yuk semuanya kita mau berdoa, yuk lipat tangan, tutup matanya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong Kak Tari yang akan menyampaikan. Tuhan berkati semua anak-anak supaya mengerti dan ditolong oleh Tuhan, memahami maksud firman-Mu dan melakukannya dalam hidup masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita bersama belajar dari tokoh-tokoh di Perjanjian Baru ya. Siapa tokoh yang hari ini kita akan belajar? Kita akan belajar yang pertama dari murid-murid Tuhan Yesus. Tapi satu orang saja ya. Kita mau bersama belajar dari murid Tuhan Yesus yang biasa disebut sebagai pemimpin teman-temannya, the leader. Oke? Dia adalah Simon Petrus. Kita mau membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Mari kita perhatikan. Pada suatu hari Tuhan Yesus berdiri di sebuah pantai. Wah, di pantai. Ada apa? Ada pasir, ada laut, ya, dan ada nelayan-nelayan. Waktu Tuhan Yesus berdiri di pantai, pantai itu namanya Pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret. Nah, waktu itu ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus mau mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Orang-orang itu senang belajar kepada Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan melihat-lihat ada 2 perahu di situ. Tuhan meminta satu perahu yang nelayan-nelayannya sudah turun, sudah cuci jala-jalanya. Cuci jala itu alat untuk menangkap ikan ya anak-anak. Dan Tuhan Yesus naik ke satu perahu. Perahu itu adalah perahu miliknya Simon yang biasa disebut dengan nama Petrus ya. Simon. Tuhan Yesus duduk di perahu Simon lalu mengajar orang banyak bagaimana mereka harus hidup, bagaimana mereka harus mengerti tentang firman Tuhan, harus melakukan firman Tuhan. Setelah mengajar orang banyak, Tuhan Yesus berbicara kepada Simon. Simon, dorong perahumu bawa lagi ke sana, ke laut. Hah? Ke laut? Iya, tebarkan jalamu di sana. Tadi jalannya udah dicuci. Tuhan Yesus bilang, Simon, ayo bawa perahumu ke laut dan ayo tebarkan jalamu supaya kamu bisa nangkap ikan. Aduh, gimana ya? Simon Petrus bilang gini, Guru, sudah semalam-malaman kami menangkap ikan di laut itu, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Kami sudah cuci jala, sekarang disuruh menebarkan lagi ke sana, tapi karena Tuhan yang suruh, aku akan menebarkan jalaku Tuhan. Sebenarnya tadi malam Petrus gak dapat apa-apa. Petrus sudah semalam-malaman dia pergi menangkap ikan tapi gak dapat ikan. Sekarang disuruh pergi ke sana. Dan Petrus bilang, ya Tuhan, karena Tuhan Yesus yang suruh, aku mau pergi. Aku mau tangkap ikan. Semangat Petrus pergi. Dia ajak saudaranya, dia ajak orang-orang yang bekerja bersama dengan dia. Semangat
pergi dan mereka sampai di laut sana dan mereka menebarkan jalannya. Biak, wah. Dia tarik jalannya anak-anak. Kok berat ya? Kok berat ya? Wah, anak-anak, perahu itu sudah mulai goyang-goyang karena jalannya berat-berat. Kenapa ya? Ada apa ini? Anak-anak, ternyata ikannya sangat banyak. Jala Petrus penuh dengan ikan. Saking banyaknya jala itu hampir koyak anak-anak. Lalu dia kasih tahu teman-teman, sini, tolong, ini ikannya banyak sekali, cepat sini, ikannya banyak. Dia panggil temannya dan mereka menolong Petrus dengan ikannya dan segera dibawa ke pantai. Lalu Petrus pikir, Tuhan bikin mujizat yang luar biasa. Tuhan bilang, ayo kamu ikutlah aku. Ikut Tuhan. Tadi aku nangkap ikan, pekerjaanku nelayan. Aku dapat ikan, aku bisa dapat uang. Nah, nangkap ikan tuh menyenangkan loh. Enak banget itu. Tapi karena Tuhan yang suruh aku ikut. Lalu sesudah sampai di pantai, Petrus membereskan jalannya dan dia segera pergi. Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan ikan-ikannya, dan dia ikut Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang hari ini kita bisa belajar dari murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus? Kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Yang pertama, Petrus sebenarnya dia maunya pulang aja karena semalam-malaman gak dapat ikan. Tapi karena Tuhan suruh pergi ke laut, menebarkan jalannya, dia bilang apa? Ya Tuhan, aku mau taat kepada apa perintahnya Tuhan. Waktu sudah dapat ikan banyak, Tuhan bilang, ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Aku akan pakai kamu jadi muridku. Bawa orang-orang untuk percaya. Tangkap ikan atau ikut Tuhan Yesus. Nanti kalau ikut Tuhan Yesus aku dapat untung apa enggak? Petrus enggak mikir gitu. Petrus bilang karena Tuhan yang panggil dia ikut. Dia tinggalkan jalannya. Dia pilih ikut anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita belajar taat, melakukan dengan segera apa yang diperintahkan Tuhan. Anak-anak, kalau bangun pagi, Tuhan bilang berdoalah. Anak-anak bangun pagi berdoa dulu enggak? Ngantuk Kak Tari, bangun tidur itu ya enaknya tambah tidur lagi. Tambah tidur lagi. Iya, kalau sudah mau sekolah, ya cepet-cepet mandinya, cepet-cepet pakai bajunya langsung berangkat sekolah. Enggak sempet renungan, enggak sempet lagi. Ketinggalan lah nanti sekolahnya. Nah, kalau suruh bangun lebih pagi, masih ngantuk. Anak-anak, kita belajar dari Simon Petrus. Taat melakukan, sekalipun sepertinya gak enak ya. Sudah capek kok disuruh jala ikan lagi. Wah, gak enak lah ikut Tuhan Yesus. Sudah dapat ikan, ikannya banyak sekali. Kan kalau aku jual dapat uang banyak. Petrus gak begitu. Petrus mau taat, ikut maunya Tuhan. Nah, anak, tidur tuh enak memang. Tapi kalau Tuhan suruh kita untuk bangun pagi, renungan, baca Alkitab, bareng papa mama, taat. Kalau anak-anak lagi nonton, filmnya seru, gamenya seru, terus tiba-tiba dimintain tolong sama mama atau papa, mau bantu nggak? Udahlah mama papa nanti aja ya, aku tak nonton dulu, ini main game, gamenya seru banget. Seperti Simon Petrus, seru banget. Punya ikan banyak kok, ninggalin ikannya, kok ikut Tuhan Yesus? Petrus tidak, Petrus tetap ikut taat. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, taat melakukan apa yang Tuhan firmankan. Taat bangun pagi, taat rajin baca Alkitab, taat kepada perintah guru, taat kerjakan tugas sekolah. Kalau anak-anak lebih memilih yang menguntungkan dan menyenangkan, kita harus belajar dari Petrus.
kita harus berani dan mau meninggalkan apa yang menyenangkan kita. Mau meninggalkan apa yang menjadi kesenangan kita. Anak-anak, to be obey ya, menjadi taat kepada Tuhan. Menjadi taat juga kepada orang tua. Taat kepada Tuhan itu bentuknya apa? Buktinya apa? Yaitu taat pada orang tua, taat kepada guru. Itu bentuknya. Meninggalkan apa yang kamu senangi, meninggalkan apa yang seru demi taat kepada firman Tuhan. Demi melakukan apa yang diperintahkan mama papa. Demi melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Tinggalkan kesenanganmu, tinggalkan yang seru bagimu untuk mengutamakan Tuhan. Itulah taat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami, memberkati kami jadi anak-anak yang taat. Di sekolah, di rumah, di mana saja. Kami mau meninggalkan apa yang seru, yang menyenangkan bagi kami demi melakukan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak di rumah ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mereka yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat ya. Kita tunduk kepala, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini. Kami menikmati kasih karunia Tuhan. Kami menikmati cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak kami. Tuhan berkati dalam sekolah, dalam pertumbuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus. Iman mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus. Kami juga berdoa setiap adik-adik kami yang sedang menikmati bangku pendidikan. Ya Allah, Tuhan yang akan menyertai dalam kehidupan mereka. Dalam mereka berproses di dalam Kristus, di dalam bangku pendidikan. Berikan mereka kecerdasan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan di dalam Tuhan. Sehingga mereka boleh cerdas di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam kesehatan mereka boleh bertumbuh dengan sehat. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Kids Worship. Kami juga berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani di dalam Kids Worship. Ya Tuhan akan menolong, baik Kak Tari, baik Kak Dewa, baik hamba-hambamu yang lain, setiap hamba-hambamu yang melayani dalam Kids Worship. Ya Allah, Tuhan akan menolong setiap hamba-Mu dalam pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua dalam kehidupan mereka. Mereka boleh hidup di dalam Kristus. Setiap pekerjaan usaha yang dilakukan, yang dikerjakan oleh orang tua kami, Tuhan berkati. Dalam setiap pelayanan pun Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah bangsa negara kami boleh bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Setiap para pemimpin bangsa negara kami, baik para presiden, baik setiap kepala-kepala daerah dari tingkat yang tertinggi sampai terendah. Ya Allah, Tuhan akan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam memimpin negara kami Tuhan. Juga kami juga berdoa untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani baik di gereja, baik di ladang misi, baik dimanapun berada. Ya Tuhan, setiap para hamba-hambamu ini Tuhan berkati, Tuhan tutup bungkus dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berada dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, kita sudah selesai Sunday School-nya ya. Kita bersuka cita hari ini Tuhan sudah menolong dan memberkati kita di Sunday School Kids Worship. Anak-anak ingat, di minggu ini Sunday School tetap bersama-sama di YouTube setiap hari Minggu. Dan untuk hari Selasa ini kita libur dulu ya Kids Worship-nya, dan anak-anak tinggal tunggu pengumuman di grup kita. Oke, dan Yesus memberkati ya.
Keep succeed, sehat, taat, cerdas, taat, cinta, Tuhan. God bless you. God bless you, friend. Oh, God bless you, friend. Okay, bye-bye. Bye bye.